Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan benua Australia. Di Indonesia memiliki iklim, yaitu iklim tropis. Karena kita terletak persis di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator, gampangnya matahari itu selalu bersinar terang di atas kepala kita sepanjang tahun. Maka itulah penyebab suhu Indonesia cenderung hangat dan stabil, tidak seperti negara-negara di luar sana yang punya musim dingin sampai bersalju. Jadi kita di Indonesia cuma punya 2 musim utama, yakni musim kemarau dan musim hujan. Selain karena letak di khatulistiwa, ada satu lagi faktor penting yang bikin iklim kita menjadi iklim tropis, diantaranya yaitu lautan luas yang mengelilingi Indonesia. Karena kita ini negara kepulauan yang dikelilingi samudera, kita juga mengenal istilah iklim laut. Lautan ini berperan besar membawa banyak uap air ke daratan. Singkatnya, iklim Indonesia itu gabungan dari 2 pengaruh besar, yakni iklim tropis karena dekat khatulistiwa yang bikin kita selalu hangat, dan iklim laut karena dikelilingi samudera yang bikin udara lembab dan hujan melimpah. Perpaduan inilah yang membuat Indonesia kaya akan keragaman hayati dan punya pemandangan alam yang hijau dan subur. It's not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Indonesia merupakan negara kepulauan sejati dan bahkan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebesar 17.380 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia biasanya menggunakan istilah Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara multirasial, multietnis, dan multikultural. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan sebatik, dengan Pulau Nugini di Papua. Semboyan nasional Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, bermakna keragaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Fauna Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Keanekaragaman yang tinggi ini disebabkan oleh garis Wallace, membagi Indonesia menjadi 2 area. Zona geografi Asia yang dipengaruhi oleh fauna Asia, dan zona geografi Australasia dipengaruhi oleh fauna Australia. Percampuran fauna di Indonesia juga dipengaruhi oleh ekosistem yang beragam di Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah flora yang banyak dan bermacam-macam. Flora di Indonesia terdiri dari berbagai varietas tumbuhan tropis yang unik, memiliki iklim tropis dan sekitar 17.000 pulau. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Secara sosial, kondisi Indonesia sangat dipengaruhi oleh keragaman etnis, agama, dan adat istiadat. Negara ini terdiri dari lebih 300 suku bangsa dengan bahasa dan tradisi yang berbeda-beda. Keragaman ini menciptakan pola interaksi sosial yang kaya. Dahulu, kepercayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia adalah animisme dan dinamisme. Dengan kedatangan agama-agama besar seperti Islam, maka Islam menjadi negara agama mayoritas di Indonesia, dianut oleh lebih dari 80% penduduknya. Selain Islam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan lain, termasuk Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang turut memperkaya lanskap agama di Indonesia.
Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya sangat bergantung pada pertanian. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, namun ada juga yang bekerja di sektor industri. Keikutsertaan dalam organisasi internasional yang diikuti Indonesia merupakan bagian dari kepentingan antar negara untuk mewujudkan hubungan bilateral, ekspor-impor, dan sebagainya. Di sisi lain, sebagai negara berkembang yang mengikuti organisasi internasional yang diikuti Indonesia, kekayaan alam juga terkadang menimbulkan sebuah konflik, sebagaimana berita akhir-akhir ini yang mencuat di media sosial terkait penambangan di Raja Ampat yang dianggap merusak ekosistem laut dan juga terumbu karang di dalamnya.